Ya, sudah on cam kamera semua ya? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sudah berdoa belum ya? Silakan berdoa dulu. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Untuk presensi hari ini, apakah sudah masuk semua? Nihil, Ibu. Masuk semua ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang menjadi pembaca efektif. Sebelumnya, Ibu memberikan tujuan pembelajaran untuk kalian semua, bahwasanya nanti tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat memberikan komentar ataupun merangkum dari buku bacaan yang kalian baca. Ibu mengulas sedikit mengenai materi membaca. Membaca itu memiliki peran yang sangat vital dalam menyambung generasi-generasi pembawa kemajuan. Salah satu contohnya yaitu pada zaman dahulu kita kenal presiden ketiga yaitu Bapak B.J. Habibie. Beliau merupakan salah satu pembuat pesawat pertama di Indonesia. Beliau sangat gemar sekali membaca, maka dari itu beliau memiliki pengetahuan yang bermanfaat bagi generasi kita, termasuk generasi selanjutnya. Sebelumnya, Ibu akan menayangkan PPT mengenai materi kita hari ini. Silakan disimak ya. Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Baik. Tadi Ibu telah memberikan gambaran mengenai salah satu orang ataupun tokoh terkenal di Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie. Melalui membaca, Bapak B.J. Habibie bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi generasinya. Coba saya ingin tahu, Aini coba bacakan perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Ciri-ciri buku fiksi adalah imajinatif. Ibu di saya kelap-kelip. Saya aja baca, Bu. Oh iya, coba Mas Hidayat. Membandingkan buku fiksi dan non-fiksi. Ciri-ciri buku fiksi adalah berbentuk novel dan cerpen, ditulis dengan gaya bahasa dan banyak konotatif. Sedangkan ciri-ciri buku non-fiksi adalah faktual, berbentuk tulisan ilmiah, menggunakan gaya bahasa formal dan metode penulisan denotatif. Sudah, Bu. Oke, selanjutnya silakan Mbak Bilkis. Oh, coba Mas Hidayat lagi ya. Ibu, mohon maaf, ini mau tanya. Ini contohnya, Bu. Oh iya, mohon maaf, ini perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Oh iya, baik Bu, tak baca. Contohnya dari fiksi yaitu cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, bahasa yang digunakan, tokoh dan penokohan, tema cerita, pengajian alur cerita. Kalau yang non fiksi itu strukturnya itu ada cover buku, rincian subbab, judul subbab, bahasa yang digunakan, isi buku, sistematika, dan cara penyajian. Oke, jadi dapat dilihat ya anak-anak,
buku fiksi dan juga non-fiksi itu sangat berbeda sekali. Contoh, misalkan saja dalam buku fiksi itu terdapat novel, cerpen, dan juga roman. Sedangkan buku non-fiksi ini sesuatu yang berbentuk ataupun bertulisan ilmiah. Dan juga bahasanya menggunakan bahasa formal, misalkan surat menyurat, biodata penulis itu termasuk buku non-fiksi. Di sini kalian dapat mengetahui beberapa apa itu namanya perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi, dari cover buku sampai bahasa yang digunakan itu setiap buku itu sama, sedangkan tokoh sampai penyajian di buku fiksi itu berbeda halnya dengan buku non-fiksi. Di sini ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Coba Ibu berikan tugas, silakan kalian menuju perpustakaan, kalian mencari buku fiksi ataupun non-fiksi, nanti kalian rangkum dan juga komentari buku tersebut. Nanti Ibu beri kelompok, masing-masing anggota berjumlah 5 orang. Sudah ya, tidak ada pertanyaan untuk hari ini? Bu, mau tanya, Ya. untuk tugasnya dikumpulkan kapan ya, Bu? Oh, tugasnya. Iya. Ini kan masih apa itu pandemi ya. Mungkin minggu depan kalian sudah siap untuk mempresentasikan tugas kalian nanti. Baik, Bu. Terima kasih. Mau tanya, kan kata Ibu tadi, kita disuruh ke perpus terus cari buku. Nah, untuk apa cara baca cepat itu gimana, Ibu? Oh, cara membaca cepat. Di sini banyak sekali teknik ataupun cara membaca cepat. Contohnya saja yang paling mudah SQ3R. Apa sih SQ3R itu? Jadi teknik SQ3R itu merupakan salah satu prosedur belajar yang sistematik dan juga bersifat praktik. Nah, di sini ada pun tips buat kalian untuk membaca cepat dan juga cermat. Yang pertama itu kalian harus pasang target. Jadi untuk menyelesaikan beberapa halaman dari buku itu kalian harus memberikan target ataupun memasang target untuk menyelesaikan buku tersebut. Yang kedua itu mereview buku. Seperti halnya menonton film, ya kalian pasti melihat ataupun mereview film tersebut. Oh, film ini bagus nggak ya? Atau buku ini bagus nggak ya? Yang ketiga itu membaca, jangan membaca setiap kata. Maksudnya apa sih? Rata-rata mata orang itu kan dapat memindai 3 hingga 5 kata dalam satu baris ataupun dalam satu kalimat. Nah, coba kalian selesaikan satu baris kalimat pendek, lalu kalian pindai atau kalian coba selesaikan satu baris kalimat pendek dalam satu kalimat penglihatan atau pemindaian kalian. Yang keempat itu jangan membaca setiap bagian teks. Nah, dalam membaca setiap bagian teks atau buku adalah kebiasaan yang sangat kuno. Maka dari itu, kalian harus memilih atau fokus pada informasi yang kamu anggap relevan saja. Misalkan dalam artikel terdapat embel-embelan ataupun pengantar. Nah, kalian ambil saja intinya dari artikel tersebut.
Yang kelima yaitu jangan mengulang membaca. Membaca cepat itu butuh konsentrasi. Jadi setiap membaca sebuah kalimat ataupun paragraf itu kalian harus membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Yang keenam itu pasang timer. Nah, ini sangat perlu sekali untuk latihan kalian untuk membaca cepat dan cermat. Jadi pasang timer ketika membaca buku ataupun sesuatu itu, kalian cukup pasang timer dan coba lihat berapa waktu yang kalian butuhkan untuk membaca salah satu buku itu. Nah, nanti kalian bisa evaluasi ataupun bisa membandingkan dari hasil sebelumnya dan juga hasil akhir. Gitu. Ibu mau tanya. Ya. Kalau misalkan bacanya lompat-lompat nggak bisa. Lompat-lompat. Iya, Ibu. Kayak misalkan bacanya di atas terus Itu termasuk salah satu tips yang Ibu berikan tadi ya, Mbak Aini. Bahwasanya membaca itu perlu ketelitian. Kita harus nggak harus membaca keseluruhan, kita ambil apa itu namanya intinya saja. Ya. Apakah bisa dipahami? Sudah, Ibu. Nah, mungkin yang lainnya boleh bertanya atau yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sudah jelas semua ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi jangan lupa ya PR-nya nanti dikerjakan. Silakan kalian ke perpustakaan ataupun ke tempat yang banyak bukunya. Di situ kalian bisa pilih-pilih buku, fiksi ataupun non-fiksi. Kalian harus komentari salah satu dari buku tersebut. Ya, Ibu akhiri. Selamat belajar, tetap semangat meskipun pandemi. Ibu, saya mau tanya lagi. Tanya lagi, silakan. Ibu. Ya. Bu, Ya. semisal kan sekarang pandemi, Ibu nggak boleh ke perpus, sekolahan ditutup. Kalau misalnya cari buku ceritanya di Google bisa, Ibu? Di Google boleh mengambil buku di internet, asalkan nanti dicantumin sumbernya ya. Tapi Ibu sarankan membaca buku cetak. Soalnya kan lebih efektif. Tapi nggak apa-apa lah kalau buku dari internet. Iya, Ibu. Ada pertanyaan lagi? Sudah, Ibu. Ya, oke, baik. Ibu akhiri ya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat belajar, patuhi protokol. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.